Halo semuanya, selamat sore. Balik lagi nih sama gue. Hari ini gue pengen memberikan beberapa tips yang bisa kita lakuin untuk tetap melatih syuting kita. Yang bisa kita lakuin cuma di rumah aja gitu. Jadi kata siapa latihan syuting itu cuma bisa di lapangan basket. Di rumah juga bisa, asalkan satu, lo ada kemauan. Kira-kira ada 3 tips yang bakal gue bagi ke kalian semua untuk bisa gimana caranya tetap bisa mematangkan syuting kita. Balik lagi ke video-video sebelumnya, gue suka bilang bahwa basketball is habit. So kalau lu pengen bisa syuting yang bagus, maka salah satu-satunya kunci adalah ya lu sering-sering banyak latihan nembak. Tentunya dengan teknik yang baik dan benar, dengan form yang bagus, bentuk yang bagus. Nah, hari ini gue nggak akan melakukan syuting di ring ini karena ring anak gue, Kania. Tapi gue pengen memberikan tips latihan syuting di mana kita melatih form syuting kita, bentuk syuting kita dari pergelangan tangan sampai ke siku kita. Lalu kita membiasakan bolanya untuk tetap tidak mengenai telapak tangan, tapi fokus menggunakan jari. Lalu pada saat rilis bolanya seperti itu. Itu yang bakal kita latih hari ini. Ya kan, ada 3 tips. Habis itu yang terakhir gue pengen ngasih, yang terakhir adalah gerakan gimana caranya biarin lu mempunyai bentuk syuting yang bagus dengan pergerakan kaki lu. Bahkan ketika lo lagi melakukan jump shoot itu sendiri atau tembakan sambil melompat. Jadi biar nggak ketinggalan videonya, jangan di skip videonya, tonton sampai habis guys. Oke, tips yang pertama adalah kita bisa melakukan bentuk shooting itu dengan cara dribble di tembok atau wall dribble. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi bolanya kita pegang seperti ini, seperti kita megang mangkok. Jadi jangan sampai telapak tangannya kena dan fokus ke jari-jari kalian. Dan salah satu bukti kalau kalian memegang bolanya ini tidak menggunakan telapak tangan adalah ketika kalian megang seperti ini lalu kalian putar-putar seperti ini, bolanya nggak akan lari kemana-mana. Nah, ini salah satu bukti bahwa kalian mencengkram, tapi tidak kuat. Mencengkramnya tetap rileks, nggak kenceng kayak gini. Tapi kalau kalian menggunakan telapak tangan, nah lihat bolanya nggak terkontrol. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi tangannya tetap membentuk sikap bentuk L seperti syuting pada biasanya. Lalu bolanya dipantulin seperti ini. Tetap kontrol, tetap fokus, gunain pergelangan tangannya seperti ini. Jadi fokus ke pergelangan tangannya, sikutnya medium. Lalu rasakan jari-jarinya, terutama 2 jari antara telunjuk dan tengah. Ini bisa kalian lakuin sekitar 1 menit atau 30 detik buat 3 set. Lalu kalian bisa ganti ke kiri. Oke, jadi nah itu yang tips yang pertama. Jadi latihan wall dribble ini adalah bukan cuma bisa melatih form shooting kalian, bentuk shooting kalian. Kalau kayak seperti yang dibilang sama salah satu teman saya, ya biarin syutingnya nggak kayak kucing kak, dia bilang gitu. Kan kadang-kadang banyak tuh ya pemain-pemain yang syutingnya kayak gini lah, kadang udah bagus pergelangan tangannya tapi kayak gini, ya kan, ini kayak kucing nih gitu kan. Atau kadang saya suka bilang pemain-pemain saya yang syuting nggak menggunakan jari itu, saya suka bilang syutingnya seperti tangan Doraemon. Kebayang dong tangan Doraemon, kalau Doraemon lagi syuting gimana, kan kayak gini kan. Nah, kita kan bukan Doraemon gitu loh, jadi kita lebih coba
melakukan wall dribble itu tujuannya adalah untuk memaksimalkan fungsi daripada jari kita sama pergelangan tangan kita. Oke, itu tips yang pertama. Oke, tips yang kedua adalah namanya sebut saja shooting on the floor. Asik. Jadi shooting kita sambil rebahan. Ya, fokusnya sama, bolanya jangan sampai kena telapak tangan dan fokus ke jari-jarinya. Kira-kira seperti ini. Oke, kita tiduran biasa. Ya, tangan kirinya megang bola seperti ini, ya, seperti shooting pada umumnya. Lalu bolanya jangan sampai kena telapak tangan, jari-jarinya dibuka semua, tangannya membentuk huruf L. Lalu kita shooting ke atas, dan pada saat kita shooting, rilis bolanya kita rasain jarinya, guys. Ya, kita rasain dua jari ini, jari telunjuk sama jari tengah, seperti ini. Oh, usahakan bolanya tetap lurus sehingga pada saat bolanya jatuh kembali lagi ke tangan kita. Pada saat shooting, follow through-nya jalanin. Follow through. Follow through. Follow through. Terus. Oke, follow through. Follow through. Follow through. Terus rasain jarinya, fokus ke jarinya, fokus ke form shootingnya. Dan salah satu bukti bahwa shootingan kita itu bagus adalah sikap bolanya itu akan backspin seperti ini. Ya, itu artinya kita mengontrol bolanya. Oke, ini kalian bisa lakuin mungkin 20 repetisi kali 3 set, 30 repetisi kali 3 set, atau berapapun semampu kalian. Yang penting kalau kalian bisa melakukan ini secara rutin setiap hari, ya kalian rasain aja nanti hasilnya. Kalian akan bingung sendiri kenapa shootingnya jadi bagus nanti. Sampai pegel nih. Oke. Jadi itu tips yang kedua. Kita lanjut tips yang ketiga. Oke guys, jadi ini tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah saya pengen memberikan dimana drill ini atau latihan ini membentuk secara keseluruhan. Jadi kalau yang pertama itu lebih fokus ke pergelangan tangan sama jari-jarinya, merilisnya. Yang kedua juga sama, yang ketiga ini lebih keseluruhan. Jadi kalian boleh menggunakan bola atau enggak. Kalau kalian enggak menggunakan bola, jadi kalian posisinya selebar bahu, kaki selebar bahu. Habis itu tangannya seperti memegang bola. Lalu gerakan yang pertama adalah 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Kalau dari samping 1, 2, 3. Seperti ini. Pergelangan tangannya, rilis bolanya, tangannya dibuka. Ya, direnggangin. 1, 2, 3. Oke. Jadi ini bisa kalian lakuin bebas, bisa sesering mungkin, bisa 10 repetisi, 20 repetisi. Dan ini bagus juga kok gerakannya, karena gerakannya seperti squat ya. Jadi secara tidak langsung kalian juga akan melatih kaki kalian. Dan dua pertama tadi tuh sebenarnya bagus. Oke, yang pertama itu bagus juga untuk kalian melatih ball handling. Jadi yang namanya latihan ball handling juga sama seperti shooting, itu telapak tangannya juga nggak kena, jadi menggunakan jarinya aja gitu. Dan itu bagus banget, bisa kalian lakuin sekaligus melatih dribble kalian atau ball handling kalian. Oke, sedikit cerita pengalaman saya kemarin sempat menjadi salah satu lokal coach junior NBA selama 3 bulan. Maksud saya pengen cerita tuh, saya pengen membuktikan bahwa basket memang habit. Jadi dari apa yang kita terbiasa itu akan menjadi suatu gerakan yang ibaratnya tuh nempel kayak gitu, ya kan. Jadi 3 bulan itu, jadi saya selama 3 bulan itu saya keliling di daerah Morenin, dan tugas saya adalah sebagai local coach adalah mendatangi satu hari itu 5 sekolah, dan rata-rata sekolah yang saya datangin itu kebanyakan SD. Nah,
Ketika saya datang ke sekolah, yang saya kasih itu cuma 3 basic, yaitu dribble, passing, dan shooting. Dan itu semuanya benar-benar basic semua, karena anak SD kan. Nah, karena junior NBA itu punya kurikulum sendiri, di mana kurikulum mereka itu adalah mengacu kepada basketball is fun gitu. Jadi bola basket itu harus menyenangkan gitu. Nah, ada salah satu trik atau materi latihan yang ini berhubungan dengan shooting, dan ini lucu banget dan ini fun banget, yang tujuannya biar anak-anak itu gampang mengingat gitu. Jadi kalau kita di junior NBA itu ada satu materi latihan shooting itu, yaitu dengan nama-nama binatang. Tujuannya apa? Yaitu tadi tujuannya biar anak-anak itu mengingat dengan mudah gitu. Jadi dengan kata-kata dari nama-nama binatang itu ada 3. Yang pertama adalah kodok, yang kedua kanguru. Kanguru kan begini ya, tapi kalau syutingnya begini, kanguru. Lalu jerapah. Jadi kalau kadang-kadang saya ngasih, kodok semua, pada bilang kanguru, jerapah. Lu bisa bayangin 3 bulan gue ngelakuin itu, 1 hari 5 sekolah, bahkan lebih. Dan itu bener-bener jadi habit banget buat gue. Ketika gue main atau game, itu bener-bener dapet banget buat gue, karena 3 bulan gue ngelakuin itu terus guys. Iya kan? Dan karena 3 bulan gue ngelakuin itu, dan kadang-kadang ada sekolah yang bisa gue datengin 2-3 kali. Ya kadang-kadang kalau ketemu sama gue nih, nggak sengaja gitu, dia langsung teriak, Coach Tony, kodok, kanguru, jerapah, kayak gitu. Jadi sambil teriak di banyak orang gitu di tengah jalan gitu, sambil teriak, sambil ngomong kayak gitu. Dan itu kan benar-benar ngebuktiin bahwa segala sesuatu yang memang benar-benar kita lakuin setiap hari itu akan menjadi habit. Makanya gue selalu bilang adalah basketball is habit. So, jadi kalau kalian pengen bisa menguasai satu basic, dimana kalian ngerasa, gue pengen jadi shooter nih, kayaknya gue cocok jadi shooter, gue lambat, gue gak punya kecepatan, dribble gue juga kurang bagus, gue juga kurang berani segala macam kalau nerobos terobos, jadi gue pengen jadi shooting guard. Ya udah, kalau lu mau jadi shooting guard, lu dalamin tuh shooting guard, lu latih tuh setiap hari di rumah, di lapangan. Kalau misalnya lu datang lebih cepat sebelum latihan sekolah, 1 jam sebelum latihan sekolah, lu latihan shooting dulu. Atau mungkin lu nggak ada kerjaan di rumah, daripada lu main HP terus, ya udah lu lakuin tadi wall dribble tadi, lu lakuin shooting on the floor tadi, lu lakuin form shooting tadi. Jadi lakuin semuanya itu benar-benar akan menjadi kebiasaan buat lu, dan tujuannya adalah ngebagusin semua gerakan lu kayak gitu. Kalau lu bisa ngelakuin itu semua, nggak usah kaget ya, nanti ketika lu latihan dan lu ngerasa shootingan lu bagus, dan lu apa nih gitu kan, tiba-tiba kayak ngerasa, kok tiba-tiba shootingan gue jadi enak, tiba-tiba shootingan gue jadi enteng segala macam. Nah, ketika lo udah ngerasain seperti itu, baru tuh lo latih akurasinya, ketepatannya. Dengan cara apa? Latihannya dikit, tapi harus ada target. Misalkan 10 kali shooting, targetnya 5 kali masuk. 10 kali shooting, targetnya 8 kali masuk. Buat berapa titik? Nah, itu beberapa tips saja kalau untuk lo pengen matengin shooting kalian. Oke guys, jadi itu aja yang bisa gue kasih. Kalau ngerasa video ini benar-benar bermanfaat buat kalian bisa like, biarin kalian nggak kehilangan video ini. Atau kalian ngerasa ini bermanfaat banget buat teman-teman kalian bisa share ke teman-teman kalian. Atau kalian terus habis itu subscribe, biarin kalian bisa terus tahu video-video terbaru gue. Oke, thank you guys. Selamat sore.